Anda kembali dalam Breaking News, perombakan Kabinet Kerja Jokowi JK, dan kami masih berbincang bersama dengan analis ekonomi politik Bang Ihsanuddin Nursi. Bang Nursi, kita sudah lihat bersama dan sebelum break tadi sempat saya bertanya bahwa ekonomi saat ini sedang sulit, Bang. Apalagi di bidang perdagangan saat ini harga tidak terkendali begitu. Tugas yang harus tentu saja berat begitu diemban oleh Thomas Lembong. Pertama, bagi seorang Menteri Perdagangan, karena sektor perdagangan kita adalah menggali ekspor, menggali ekspor dalam hal ini tambang. Kita tidak punya nilai tambah, baru kemudian kita bicara smelter, gitu kan. Tangkap, ekspor, ikan, mentah, itu posisinya. Lalu berikutnya, kita kemudian metik, ekspor. Dalam hal ini, pertanian. Dalam bahasa yang sederhana, seorang Thomas Lembong tidak akan segera bisa mengubah sistem perdagangan yang punya nilai tambah. Akan segera bisa mengubah. Kecuali pada sektor pertambangan yang sudah ada smelternya. Dan smelternya, kalau saya bicara dengan beberapa teman-teman, sesungguhnya bisa mudah lakukan. Tapi pada sektor-sektor lain, untuk segera punya nilai tambah, nanti dulu. Dalam bahasa yang lain, beratnya beban seorang Thomas Lembong adalah meningkatkan ekspor barang mentah menjadi barang nilai tambah. Padahal pada saat yang sama, ekspor barang mentah pun itu berhadapan dengan penurunan harga komoditas. Yang salah satunya pada harga minyak saja, harganya sekarang menjadi 43,67 dolar per barel. Yang saya bilang tadi, dalam konstruksi ke depan nanti ketika deal atau kesepakatan nuklir antara Amerika dengan Iran disepakati oleh Kongres, maka harga minyak potensi turun, bisa segera sekitar 38-an. Itu artinya akan juga berpengaruh pada posisi ekspor kita. Ekspor perdagangan kita terkena, yang sementara ini juga naiknya begitu landai tapi importnya besar. Pada saat yang sama ekspor migas kita juga tidak menghasilkan apa-apa karena menurun harganya. Pada saat yang sama kita mengeluarkan biaya cukup besar dengan cost recovery yang tinggi. Gitu posisinya. Itu pada posisi ekspor. Pada posisi impor dia harus mengendalikan karena termasuk dalam posisi impor daging sapi yang terakhir, Bang. Iya. Ada 80% kuota yang harus diturunkan, yang kita ketahui bersama dalam kuartal kedua ada 250.000 ekor menjadi 50.000 ekor. Pada kenyataannya sehingga ada harga yang tinggi dan kemudian para pedagang sapi mogok, harga tetap tidak terkontrol hingga saat ini. Dari dialog sejak apa kabar pagi Indonesia yang saya menyebut ini ada persoalan dikte kaum importir, maka yang harus dihadapi oleh seorang Thomas Lembong bukan hanya dikte importir pada sapi, tapi dikte importir pada sektor-sektor lain gitu ya. Kalau saya bicara dengan Menteri Pertanian misalnya, saya tahu ada juga komoditas lain yang sudah diekspor, yang setelah didatangkan baru mereka minta izin impor. Itu bukti mereka mendikte. Saya menyebut tadi seorang Thomas Lembong menghadapi mafia perdagangan pada sektor-sektor tertentu, mafia gula, mafia jagung, mafia daging. Itu dalam bahasa yang lain, Menteri Perdagangan menghadapi negeri penuh mafia. Dan itu mafia perdagangan. Baik, itu statement yang sebetulnya beberapa kali secara tidak langsung dikerapkan oleh Menteri Pertanian bahwa permasalahan di distribusi, di chain supply begitu. Supply chain. Iya, supply chain. Seperti apa tanggapan Anda, komentar Anda? Saya menyebut begini, soal supply chain itu berarti soal mata rantai produksi ke distribusi. Persoalan besarnya adalah apakah kita sudah produksi kita mencukupi dalam negeri. Kalau kita ingin mengatakan kita punya swasembada daging misalnya, atau swasembada jagung, atau swasembada gula, atau swasembada beras, dalam bahasa yang lain swasembada pada 14 komoditas yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan yang baru. Dalam situasi ke depan, seorang Thomas Lembong berhadapan dengan masalah bagaimana dia menegakkan perintah undang-undang untuk, ini kata kuncinya, menjadikan 14 jenis komoditas sebagai hajat hidup orang banyak berstatus sebagai berdaulat. Itu kata kuncinya jadi. Dan saya kira nggak bisa. Nggak bisa. Itu sebagai bentuk pesimisme Anda atau memang kondisinya saat ini yang menjustifikasi bahwa memang tidak mungkin? Anda punya komoditas unggulan tapi ternyata Anda tidak unggul. Contohnya sawit. Anda punya komoditas unggulan misalnya pada kapulaga, pada kayu manis. Anda ternyata tidak unggul, Anda diatur oleh pihak luar. Anda punya unggulan misalnya pada coklat yang demikian luar biasa kualitasnya dibanding dengan yang namanya Pantai Gading. Tapi Anda ternyata juga nggak bisa ngatur posisinya. Gimana ceritanya? Keunggulan produksi yang Anda miliki tidak menjadi unggulan di mata perdagangan internasional, begitu loh cerita masalahnya. Kan artinya perdagangan itu berkaitan dengan kebijakan Menteri Keuangan. Apa berkaitan? Soal izin impor keluar nggak karu-karuan, soal izin ekspor nggak karu-karuan muncul.
Baik. Itu ada di Menteri Perdagangan, bekerja sama dengan Menteri Keuangan, gitu loh posisinya. Nah, pada saat yang sama koordinasi tentang pemberitahuan impor barang, pemberitahuan ekspor barang, itu bisa terjadi manipulasi macam-macam seperti yang saya bilang tadi. Jadi, bahasa sederhana, Thomas Lembong ini harus, kalau bicaranya fair trade, gitu ya, bicaranya fair trade, bukan free trade. Kalau bicara fair trade, dan itu muncul sejak yang namanya Amerika kalah perang dagang dengan Cina, maka persoalan besarnya adalah sampai seberapa jauh perjuangan Thomas Lembong menegakkan kedaulatan perdagangan bagi Indonesia. Itu kata kuncinya sesungguhnya. Baik, berikutnya kita melihat tadi ada Rizal Ramli yang menggantikan posisi Indroyono Susilo sebagai Menko Kemaritiman. Bang, kita tidak boleh lupa bahwa Presiden Jokowi sempat menyemprot Indroyono Susilo waktu itu terkait dengan dwelling time. Ya. Nah, komentar Anda, apakah kemudian ini tugas yang segera harus dibenahi oleh seorang Rizal Ramli? Pasti. Saya mencatat 5 hal dalam persoalan poros maritim. Saya orang pertama yang bicara di Komisi 1 bahwa poros maritim itu berarti bicara soal marine plate. Dan marine plate sementara ini Anda import. Dan sementara steel itu Anda serahkan ke pihak lain. Ketika Anda bicara marine plate, itu Anda bicara artinya shipping follow the trade, shipping follow the port, gitu ya. Karena port akan menentukan perdagangan. Dalam bahasa yang lain, ketika steel Anda datang dari luar, maka Anda nggak bisa bicara serta-merta bicara tentang kapal yang kemudian Anda impor. Anda mesti atasi itu. Dan kalau Anda tidak atasi itu, berarti Anda sedang menyerahkan alat-alat transportasi untuk yang namanya poros maritim itu ke tangan pihak lain. Dan itu berarti bukan hanya marine plate, itu bicara industri otomotifnya, engine-nya, bicara IT-nya, dan bicara orang-orangnya. Bicara kedisiplinannya, bicara soal integrasi antara BUMN yang memproduksi itu tadi. Apakah PT PAL, apakah PT Pindad, yang lain macam-macam posisinya di dalam itu gitu ya. Itu tantangannya ada pada Rizal Ramli. Itu baru tantangan pertama loh. Saya menyebutnya ada 10 pekerjaan besar pada poros maritim yang harus diselesaikan. Saya baru saja presentasi di hadapan para pejabat yang berkaitan dengan kemaritiman. Karena saya bicara di Komisi 1, ketika bicara pertama kali kabinet ini dibentuk, lalu saya bicara berikutnya di beberapa tempat, terakhir saya bicara di Seskoal. Bagaimana kita melihat pendekatan kemaritiman dari aspek ketahanan dan dari aspek perdagangan posisinya. Nah itu baru tantangan pertama. Tantangan kedua yang harus diselesaikan, bagaimana Rizal Ramli mencoba ngebangun bukan cuma sekedar ikan tangkapan yang membesar, tapi pada saat ikan budidaya. Ya, ini kan ikan tangkapan yang terus meningkat dengan menghajar habis-habisan yang namanya para penangkap illegal fishing tadi. Padahal illegal fishing di belakangnya ada soal persaingan bisnis. Saya ulang ya. Di belakang illegal fishing itu ada persaingan bisnis. Dan pada saat yang sama dia harus memperbaiki kualitas atau posisi budidaya. Kita akan dalami terkait dengan illegal fishing dan persaingan bisnis tersebut nanti Bang Nursi, karena kita harus bergabung bersama dengan Sita Paprika yang berada di Istana Negara. Sita, bagaimana situasi terkini usai perombakan dan pelantikan Menteri Kabinet Kerja di Istana Negara? Ya, Presiden Joko Widodo baru saja melantik sejumlah Menteri Negara Kabinet Kerja dan pejabat setingkat Menteri di Istana Negara. Salah satunya adalah Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, dan saat ini saya bersama dengan Pak Luhut. Selamat sekali lagi Pak Luhut sudah dilantik menjadi Menko Polhukam yang baru. Ya, terima kasih. Lalu apa nih prioritas program utama sebagai Menko Polhukam? Ya, saya kira yang pertama saya ingin semua kementerian yang di bawah koordinasi saya mempunyai bahasa yang sama, sehingga tidak ada statement-statement yang berbeda-beda, jadi harus satu, jadi satu tim. Nah, oleh karena itu nanti akan saya minta supaya semua mengkoordinasikan sebelum mengeluarkan statement apapun. Sebelumnya kapan diberitahu oleh Pak Jokowi akan diangkat menjadi Menko Polhukam? Tadi waktu beliau kasih selamat sama saya. Baru saja berarti? Atau dari semalam? Enggak, tadi baru waktu beliau kasih selamat sama saya. Beliau beritahu Pak Luhut, maaf saya baru beritahu sekarang. Ada pesan-pesan khusus dari Pak Jokowi untuk Pak Luhut? Iya, saya kira nanti adalah, nanti ya salah satu tadi itu yang saya sampaikan pertama. Sudah berkoordinasi dengan Pak Tejo Edi mungkin? Nanti sebentar saya akan ketemu. Setelah ketemu Presiden ini saya dipanggil sekarang ketemu Presiden. Kemarin kan Pak Tejo Edi sempat dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana ya semalam. Apakah sempat ada pembicaraan kalau Pak Tejo mengatakan bahwa dia akan digantikan oleh Pak Luhut sebagai Menko Polhukam? Tidak ada. Saya sama sekali itu saya beritahu. Saya tidak tahu sama sekali sampai tadi waktu Presiden kasih selamat sama saya.
Lalu untuk posisi Kepala Staf Kepresidenan sendiri seperti apa Pak nantinya? Nanti saya mau tanya Presiden setelah ini. Belum ada komunikasi mengenai itu ya Pak? Belum pernah kita bicara. Ya. Sekarang apa yang akan dilakukan? Akan bertemu dengan Presiden langsung untuk koordinasi? Dipanggil Presiden, ya beliau mungkin kasih arahan, nanti saya akan tanya ya berbagai macam masalah. Ya. Bersama dengan kelima menteri yang baru saja saya kira begitu. Ya. Terima kasih Pak Luhut atas waktunya. Dan selain Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, tadi Presiden Joko Widodo juga melantik sejumlah Menteri Negara Kabinet Kerja seperti Thomas Lembong yang menggantikan Rahmat Gobel menjadi Menteri Perdagangan, kemudian ada juga Rizal Ramli, kemudian ada juga Sofyan Jalil yang berputar rotasi menjadi Menteri PPN dan Kepala Bappenas, kemudian ada Pramono Anung yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, dan juga ada sejumlah menteri lainnya yang dilantik. Dan tadi juga Presiden Joko Widodo melantik PLT Gubernur Banten, yaitu Rano Karno menjadi Gubernur Banten. Memang kita tahu sejak semalam Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah Menteri Kabinet Kerja ke Istana usai bertemu empat mata dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ada sejumlah pembicaraan yang dilakukan empat mata bersama dengan Wapres terkait dengan pidato kenegaraan pada tanggal 14 Agustus, kemudian terkait kelangkaan daging sapi, pilkada serentak, dan tidak luput adalah masalah perombakan Kabinet Kerja yang telah jelas saat ini sudah ada 5 Menteri Kabinet Kerja dan 1 pejabat setingkat menteri yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo beserta dengan didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Dalam acara pelantikan Menteri Negara Kabinet Kerja tidak hadir menteri-menteri yang dicopot dari Kabinet Kerja. Tadi kami tidak melihat kehadiran dari Tejo Edy, kemudian Indroyono Susilo. Tadi pagi sempat memang Menko Polhukam, maksud kami mantan Menko Polhukam Tejo Edy mengirimkan pesan singkat yang berisikan permohonan diri dan permohonan maaf kepada khalayak usai dilepas jabatannya sebagai Menko Polhukam. Dan ada juga pesan singkat yang dikirimkan oleh mantan Menko Maritim Indroyono Susilo yang berisi permohonan maaf dan permohonan diri. Ia menyampaikan bahwa saat ini ia sedang berada di luar kota menuju ke Jakarta. Dan agenda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini ada menemui atau menerima kedatangan dari perwakilan Vatikan yang memang sejak pukul 11 siang tadi sudah hadir di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu saya kembalikan dulu ke studio. Baik, terima kasih Sita Faprika, laporan Anda langsung dari Istana Negara Jakarta. Tadi kita dengarkan bersama testimoni yang disampaikan oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa akan menciptakan bahasa yang sama. Pesan apa yang ingin disampaikan dan dari pernyataan ini? Dan orang-orang yang ada di sekitar koalisi jangan mengeluarkan pernyataan. Apa ini menyangkut persoalan kekompakan Kabinet Kerja, Bang Nursi? Saya kira itu pesan ke publiknya begitu, bahwa pesan yang kemarin terjadi di lingkungan Polhukam adalah kesan tidak terkoordinasi dengan baik. Koordinasi itu sebagai Polhukam berarti koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan menyangkut soal kebijakan. Misalnya di bidang politik, sikap pemerintah terhadap Golkar, sikap pemerintah terhadap P3, sikap pemerintah terhadap ormas-ormas tertentu, berhentilah. Gak usahlah campur tangan. Gak usahlah campur tangan. Jangan hanya dalam rangka Anda sedang memperkuat posisi, Anda campur tangan berlebihan, akan sangat terasa. Itu ibarat kentut kok gitu ya. Maaf ya. Maaf. Orang boleh bilang mengelak segala macam, tapi ternyata di pengadilan bisa dibuktikan campur tangan itu berlebihan. Berlebihan ya. Saya kira Luhut Binsar Panjaitan harus membuktikan bahwa ini negeri memang tidak perlu. Langsung to the point saja. Ya. Intervensi ataupun campur tangan yang dimaksudkan terkait terhadap institusi ataupun terkait dengan internal parpol? Iyalah, kan tadi sudah saya bilang, nggak usahlah sampai bikin-bikin tandingan kayak gitu, gitu ya. Nggak usahlah kayak gitu kerjaannya. Jadi bahasa yang sederhana adalah, yuk kita benahi negara ini dari aspek politik, hukum, dan keamanan untuk kedaulatan politik dan hukum. Kasus Tolikara selesaikan dengan baik. Kasus Tolikara sampai beredarnya bendera Israel, itu kan menarik, itu posisinya ya.
Artinya harus dilihat dalam kerangka juga apakah memang Papua dan Papua Barat sudah mendapatkan keadilan apa enggak. Di tengah ada dana-dana yang memang